Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal sedikit sharing mengenai pengalamanku mendaftar beasiswa dan aku mendaftar beasiswa unggulan tahun 2023 jalur masyarakat berprestasi. Nah, mungkin bagi teman-teman di luaran sana itu masih insecure apabila mendengar kata masyarakat berprestasi, beasiswa unggulan yang notabene harus atau mengutamakan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa. Lalu, apakah benar aku mendaftar beasiswa ini dengan puluhan sertifikat dan kejuaraan internasional maupun nasional? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Aku mendaftar beasiswa unggulan, jalur masyarakat berprestasi hanya mencantumkan satu sertifikat kejuaraan saja, dan itu tingkat nasional dan aku hanya juara 2, teman-teman. Lalu, apa sih yang aku lakukan untuk mendapatkan beasiswa unggulan tahun 2023? Yang pertama dan yang paling utama adalah strategi. Strategi apa yang dibutuhkan atau yang aku lakukan pada saat mendaftar beasiswa unggulan? Jadi teman-teman, strategi yang aku buat adalah yang pertama menyiapkan portofolio sebaik mungkin. Jadi sebelum aku mendaftar beasiswa, emang dari awal maba aku tuh sudah mempersiapkan diri terkait dengan apa aja organisasi yang akan aku ikuti, apa aja penelitian yang aku ikuti, kemudian apa aja lomba-lomba yang aku ikuti yang nantinya bisa menunjang portofolioku lebih baik lagi. Nah, selain itu, aku juga menyusun esaiku sedemikian rupa. Sebenarnya, untuk penulisan esai itu tidak ada format khusus layaknya jurnal, artikel, maupun lain sebagainya. Tetapi, teman-teman dapat mengkreasikannya sedemikian rupa, semenarik mungkin, dan tentunya dapat diikuti pada saat membaca, teman-teman. Aku menceritakan esaiku pun gak yang hiperbola atau berlebihan gitu ya, tetapi memang apa adanya terkait dengan pengalaman aku yang menurutku berkesan selama hidup. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bentuk kontribusi. Nah, bentuk kontribusi ini aku menceritakan dalam 3 versi. Bentuk kontribusi yang sudah pernah aku lakukan, sedang aku lakukan, dan akan aku lakukan. Ini menjadi salah satu poin penilaian yang plus banget menurutku. Kenapa? Karena pada dasarnya lembaga atau penyelenggara beasiswa ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa itu tidak serta-merta hanya memberikan beasiswa saja, tetapi berharap ada feedback dari kita atau dari mahasiswa. Feedbacknya itu berupa apa? Feedbacknya itu berupa kontribusi terhadap masyarakat luas. Maka dari itu, teman-teman, susunlah kontribusi atau bentuk kontribusi itu sedemikian rupa, semenarik mungkin, dan tentunya realistis. Jangan terlalu hiperbola, jangan terlalu mengada-ada gitu ya. Jadi untuk struktur bentuk kontribusi yang sesuai dengan pengalamanku, yang pertama kita mengangkat isu sesuai dengan program studi kita. Kemudian selanjutnya kita memberikan solusi, ini penjelasannya dulu, solusinya apa. Dan yang ketiga, teman-teman bisa membuat komunitas atau apa yang nantinya akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam program studi teman-teman. Misal, teman-teman mengangkat terkait dengan isu stunting di Indonesia. Kemudian teman-teman memberikan solusinya bahwasanya dengan makan bla 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 nanti bisa mengurangi stunting dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman juga akan membuat komunitas peduli stunting yang akan mengadakan pertemuan rutin bahwasanya stunting ini merupakan permasalahan yang serius di Indonesia dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan apakah teman-teman sesuai dengan kualifikasi di dalam persyaratan beasiswa yang teman-teman akan tuju. Nah, ini juga penting, maka dari itu teman-teman harus membuat portofolio yang berbeda nih teman-teman. Jadi misalkan aku mendaftar beasiswa unggulan jalur masyarakat berprestasi, maka dari itu portofolio yang aku buat sebisa mungkin aku harus menyatakan prestasi-prestasi yang pernah aku dapatkan dan lain sebagainya. Misalkan teman-teman mendaftar beasiswa Bank Indonesia, di beasiswa Bank Indonesia ini mengutamakan mahasiswa yang memiliki publikasi jurnal. Nah, nanti teman-teman membuat portofolionya pun itu sesuai dengan apa yang ada di kriterianya gitu. Jadi teman-teman bisa memasukkan jurnal apa yang pernah teman-teman terbitkan dan lain sebagainya. Poin yang terakhir adalah terkait dengan wawancara. Nah, pada saat wawancara menjadi poin yang sangat penting nih teman-teman. Kuncinya apa? Kuncinya adalah percaya diri dan nyatakan apa yang sebenarnya. Jangan hiperbola, jangan mengada-ada. Nah, sebenarnya wawancara ini dilakukan hanya memvalidasi bahwasanya apakah benar teman-teman menuliskan di dalam esai sesuai dengan omongan teman-teman gitu. Maka dari itu, yang pertama adalah pelajari apa yang ada di dalam esai. Kemudian yang kedua, kenali diri teman-teman, bahwasanya teman-teman tuh passionnya apa, teman-teman tuh tidak suka apa, teman-teman tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu juga perlu disiapkan. Dan kalau bisa, teman-teman bisa latihan, atau mungkin bisa meminta bantuan kepada teman lainnya, bahwasanya
pengen nih gitu latihan wawancara dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman introvert, teman-teman bisa latihan di depan kaca. Selain itu juga mimik muka, kemudian gerakan tangan, gesturnya itu juga perlu diperhatikan karena itu akan meningkatkan kepercayaan diri teman-teman pada saat wawancara berlangsung. Strategi ini alhamdulillah aku sudah terapkan dan terbukti aku lolos dalam beasiswa unggulan tahun 2023 alhamdulillah. Dan aku tahun ini sudah membantu ratusan mahasiswa untuk mendaftar beasiswa unggulan tahun 2024. Apabila teman-teman masih ingin tahu terkait dengan konten-kontenku lainnya, mungkin aku bakal aktif di YouTube juga, tetapi aku lebih aktif di TikTok, bisa follow di sini.